Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Mahmudah dengan NIM 2010800453. Saya akan menjelaskan materi Islam dan masalah perkawinan anak. Kita ketahui pernikahan anak atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan dini merupakan pernikahan yang masih di bawah umur. Dalam hal ini, persiapan seorang anak sepenuhnya belum maksimal, baik dari segi persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Dalam kondisi ini juga biasanya pasangan yang tidak dapat menanggulangi atau menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangganya malah dapat menyebabkan masalah yang mengarah pada perceraian. Pada tahun 2020, Bappenas mencatat angka pernikahan anak di 18 provinsi di Indonesia yang meningkat dalam kurun waktu 2019. Tiga di antaranya yang paling tinggi yaitu Kalimantan Selatan 3,54%, kemudian disusul Jambi 2,07% dan Papua Barat 2,04%. Sejauh ini kita ketahui faktor-faktor yang mendorong pernikahan anak itu biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Bagi mereka, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi malah justru menikahkan anaknya pada usia dini. Karena bagi mereka, dengan cara menikahkan anaknya tersebut merupakan salah satu solusi yang dapat menanggulangi kesulitan ekonomi dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu karena faktor pendidikan. Kita ketahui semakin rendahnya pendidikan seorang anak, maka semakin berisiko anak tersebut untuk melakukan pernikahan dini. Karena kurangnya aktivitas atau kegiatan sehari-hari dalam keseharian mereka. Begitu juga sebaliknya, jika semakin tinggi pendidikan seorang anak, maka semakin lama untuk melakukan pernikahan dini. Kemudian ada juga faktor karena orang tua. Pernikahan dini juga bisa disebabkan oleh pengaruh paksaan dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini karena biasanya takut anaknya itu terjerumus pada pergaulan bebas yang akan mengakibatkan negatif. Ada juga orang tua yang ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya. Contohnya seperti menjodohkan anaknya dengan kerabatnya dengan alasan biar harta yang dimiliki itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Kemudian ada juga kebiasaan atau adat istiadat setempat. Adat istiadat yang diyakini suatu masyarakat tertentu malah semakin menambah persentase pernikahan anak. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang kepada putrinya walaupun putrinya tersebut masih di bawah umur 18 tahun, karena jika menolak pinangan tersebut dapat menghina pihak yang melamar. Ada juga beberapa keluarga yang memiliki tradisi menikahkan anaknya secara dini, dan anak-anak tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut juga. Kemudian yang kelima yaitu menikah karena kecelakaan. Yang dimaksud dengan kecelakaan yaitu terjadinya kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh anak-anak tersebut berhubungan dengan cara melanggar norma yang ada. Kemudian memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini agar mereka memperjelas status anak yang ada di kandungnya. Pernikahan ini juga memaksa mereka untuk menjadi seorang ayah dan ibu. Kemudian menurut pandangan Islam, Islam sebenarnya tidak mengatur usia pernikahan dini, namun mengatur usia balik untuk siap menerima pembebanan hukum yang ada dalam Islam. MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal pernikahan dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan melakukan pernikahan dini. Jumhur ulama fikih dan juga paper MUI sebenarnya tidak mempermasalahkan soal pernikahan dini ini. Namun berdasarkan beberapa pertimbangan, MUI memutuskan pernikahan dini itu sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun juga hukumnya bisa menjadi haram jika malah pernikahan tersebut menimbulkan mudarat yang besar. Kemudian juga pernikahan sebenarnya adalah urusan pribadi.
Namun dalam hal ini demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk menstabilkan sosial, maka pemerintah pun berhak mengambil peraturan, berhak membuat peraturan ambil alih dalam hal ini demi menjaga tingginya angka pernikahan anak yang ada di Indonesia. Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan dini cukup besar, utamanya terkait dengan kehidupan berumah tangga yang akan dijalani, serta kehidupan bermasyarakat. Persyaratan batas minimum pada usia pernikahan juga telah dibuat oleh pemerintah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 dan juga KHI Pasal 5 Ayat 1 yang bertujuan untuk menjaga khususnya untuk kemaslahatan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Adapun batas usia perkawinan yang tertera dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 6 yaitu Bismillahirrahmanirrahim wabatalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum, yang artinya dengan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas dalam memelihara harta, maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.